Chapter 22 Pendahuluan. Dalam bagian 22 Anda akan menemukan bahwa pikiran adalah benih spiritual, yang ketika ditanam di pikiran bawah sadar, memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan tumbuh, tetapi sayangnya buahnya sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Berbagai bentuk peradangan, kelumpuhan, kegugupan, dan kondisi penyakit pada umumnya adalah manifestasi dari rasa takut, khawatir, perhatian, kecemasan, kecemburuan, kebencian dan pemikiran serupa. Proses kehidupan dilakukan oleh dua metode berbeda. Pertama, mengambil dan memanfaatkan bahan nutrisi yang diperlukan untuk membangun sel. Kedua, memecah dan mengeluarkan bahan limbah. Semua kehidupan didasarkan pada kegiatan yang konstruktif dan merusak ini, dan karena makanan, air dan udara adalah satu-satunya syarat yang diperlukan untuk pembangunan sel, tampaknya masalah memperpanjang hidup tanpa batas waktu tidak akan menjadi masalah yang sangat sulit. Betapapun anehnya, aktivitas kedua atau destruktif itulah, dengan pengecualian yang jarang, penyebab semua penyakit. Bahan limbah menumpuk dan menjenuhkan jaringan, yang menyebabkan autointoksikasi. Ini mungkin sebagian atau umum. Dalam kasus pertama, gangguannya adalah lokal, di tempat kedua itu akan mempengaruhi seluruh sistem. Masalah yang ada di hadapan kita dalam penyembuhan penyakit adalah meningkatkan aliran dan distribusi energi vital ke seluruh sistem, dan ini hanya dapat dilakukan dengan menghilangkan pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran, perawatan, kecemasan, kecemburuan, kebencian, dan setiap pemikiran destruktif lainnya, yang cenderung meruntuhkan dan menghancurkan saraf dan kelenjar ngontrel EKRI dan menghilangkan NETBRCN dan limbah. Makanan bergizi dan menguatkan tonik tidak dapat memberikan kehidupan, karena ini hanyalah manifestasi sekunder dari kehidupan. Manifestasi utama kehidupan dan bagaimana Anda dapat berhubungan dengannya dijelaskan dalam bagian yang saya memiliki hak istimewa untuk melampirkan ini. Part 22. Satu pengetahuan adalah nilai yang sangat berharga, karena dengan menerapkan pengetahuan kita dapat membuat masa depan kita seperti yang kita inginkan. Ketika kita menyadari bahwa karakter kita saat ini, lingkungan kita saat ini, kemampuan kita saat ini, kondisi fisik kita saat ini adalah hasil dari metode berpikir masa lalu, kita akan mulai memiliki beberapa konsepsi tentang nilai pengetahuan. 2. Jika kondisi kesehatan kita tidak semuanya yang diinginkan, mari kita periksa metode berpikir kita. Mari kita ingat bahwa setiap pemikiran menghasilkan kesan pada pikiran, setiap kesan adalah benih yang akan tenggelam ke alam bawah sadar dan membentuk kecenderungan. Kecenderungannya adalah untuk menarik pemikiran lain yang serupa dan sebelum kita menyadarinya kita akan memiliki tanaman yang harus dipanen. 3. Jika pemikiran ini mengandung kuman penyakit, panen akan menjadi penyakit, pembusukan, kelemahan, dan kegagalan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ciptakan, apa panen yang akan terjadi? 4. Jika ada kondisi fisik yang perlu diubah, undang-undang yang mengatur visualisasi akan dianggap efektif. Buat gambar mental kesempurnaan fisik, pegang di dalam pikiran sampai diserap oleh kesadaran. Banyak yang telah menghilangkan penyakit kronis dalam beberapa minggu dengan metode ini, dan ribuan telah mengatasi dan menghancurkan segala macam gangguan fisik. Biasa dengan metode ini dalam beberapa hari, kadang-kadang dalam beberapa menit. 5. Melalui hukum getaran inilah pikiran menjalankan kendali atas tubuh. Kita tahu bahwa setiap tindakan mental adalah getaran, dan kita tahu bahwa semua bentuk hanyalah mode gerak, tingkat getaran. Oleh karena itu, setiap getaran yang diberikan segera mengubah setiap atom dalam tubuh, setiap sel kehidupan terpengaruh dan seluruh perubahan kimia dilakukan pada setiap kelompok sel. Segala sesuatu di semesta adalah apa adanya berdasarkan tingkat getarannya. Ubah laju getaran dan Anda mengubah sifat, kualitas, dan bentuk panorama alam yang luas, baik yang 190 terlihat maupun yang tidak terlihat,
terus-menerus diubah hanya dengan mengubah laju getaran, dan karena pikiran adalah getaran, kita juga dapat menggunakan kekuatan ini. Kita dapat mengubah getaran dan dengan demikian menghasilkan kondisi apapun yang ingin kita wujudkan dalam tubuh kita. 7. Kita semua menggunakan kekuatan ini setiap menit. Masalahnya adalah sebagian besar dari kita menggunakannya secara tidak sadar dan dengan demikian menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Tantangannya adalah menggunakannya secara cerdas dan hanya menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini seharusnya tidak sulit, karena kita semua memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui apa yang menghasilkan getaran yang menyenangkan dalam tubuh, dan kita juga tahu penyebab yang menghasilkan sensasi yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan. 8. Yang diperlukan hanyalah berkonsultasi dengan pengalaman kami sendiri. Ketika pikiran kita telah terangkat, progresif, konstruktif, berani, mulia, baik hati atau dengan cara lain apapun yang diinginkan, kita telah menggerakkan getaran yang membawa hasil tertentu. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, kecemburuan, kritik atau salah satu dari ribuan dan satu bentuk perselisihan lainnya, getaran tertentu telah digerakkan yang membawa hasil-hasil tertentu lainnya yang sifatnya berbeda, dan masing-masing dari tingkat kegetaran, jika terus naik, mengkristal dalam bentuk. Dalam kasus pertama hasilnya adalah kesehatan mental, moral dan fisik, dan dalam kasus kedua perselisihan, ketidakharmonisan dan penyakit. 9. Jadi, kita dapat memahami sesuatu dari kekuatan yang dimiliki pikiran atas tubuh. 10. Pikiran objektif memiliki efek tertentu pada tubuh yang mudah dikenali. Seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda yang menurut Anda menggelikan dan Anda tertawa, mungkin sampai seluruh tubuh Anda bergetar, yang menunjukkan bahwa pikiran memiliki kendali atas otot-otot tubuh Anda. Atau seseorang mengatakan sesuatu yang membangkitkan simpati Anda dan mata Anda dipenuhi dengan air mata, yang menunjukkan bahwa pikiran mengendalikan kelenjar tubuh Anda, atau seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda marah dan darah mengalir ke pipi Anda, yang menunjukkan bahwa pikiran mengendalikan sirkulasi darah Anda. Tetapi karena semua pengalaman ini adalah hasil dari tindakan pikiran objektif Anda atas tubuh, hasilnya GGGGGPY. 11. Mari kita lihat bagaimana aksi pikiran bawah sadar terhadap tubuh berbeda. Anda 191. Menerima luka, ribuan sel memulai pekerjaan penyembuhan sekaligus, dan di dalam beberapa hari atau beberapa minggu pekerjaan selesai. Anda bahkan bisa mematahkan tulang. Tidak ada ahli bedah di bumi yang dapat menyatukan bagian-bagian. Saya tidak mengacu pada penyisipan batang atau perangkat lain untuk memperkuat atau mengganti tulang. Dia mungkin mengatur tulang untuk Anda, dan pikiran subjektif akan segera memulai proses pengelasan bagian-bagian bersama, dan dalam waktu singkat tulang itu sekokoh sebelumnya. Anda dapat menelan racun, pikiran subjektif akan segera menemukan bahaya dan melakukan upaya keras untuk menghilangkannya. Anda mungkin terinfeksi kuman berbahaya, kehendak subjektif segera mulai membangun dinding di sekitar daerah yang terinfeksi dan menghancurkan infeksi dengan menyerapnya dalam sel darah putih yang disuplai untuk tujuan ini. 12. Proses-proses pikiran bawah sadar ini biasanya berjalan tanpa sepengetahuan atau arahan kita, dan selama kita tidak mengganggu hasilnya adalah sempurna, tetapi karena jutaan sel perbaikan ini semuanya cerdas dan merespons pemikiran kita, mereka sering lumpuh dan tidak berdaya oleh pikiran kita tentang ketakutan, keraguan, dan kecemasan. Mereka seperti sepasukan pekerja, siap untuk memulai pekerjaan yang penting, tetapi setiap kali mereka memulai usaha mogok disebut, atau rencana diubah, sampai mereka akhirnya berkecil hati dan menyerah. 13. Jalan menuju kesehatan didasarkan pada hukum getaran, yang merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, dan hukum ini dijalankan oleh pikiran, dunia di dalam, ini adalah masalah upaya dan praktik individu.
Dunia kekuasaan kita ada di dalam, jika kita bijak, kita tidak akan membuang-buang waktu dan upaya dalam mencoba untuk menangani efek seperti yang kita temukan di dunia tanpa, yang hanya merupakan refleksi eksternal. 14. Kami akan selalu menemukan penyebab di dunia di dalam, dengan mengubah penyebabnya, kami mengubah efeknya. 15. Setiap sel dalam tubuh Anda cerdas dan akan merespons ke arah Anda. Sel-selnya adalah semua pencipta dan akan menciptakan pola persis yang Anda berikan kepada mereka. 16. Karena itu, ketika gambar yang sempurna ditempatkan sebelum subjektif, energi kreatif akan membangun tubuh yang sempurna. 192. 17. Sel-sel otak dibangun dengan cara yang sama. Kualitas otak diatur oleh keadaan pikiran, atau sikap mental, sehingga jika sikap mental yang tidak diinginkan disampaikan kepada subjektif, mereka pada gilirannya akan ditransfer ke tubuh. Karena itu kita dapat dengan mudah melihat bahwa jika kita ingin tubuh mewujudkan kesehatan, kekuatan, dan vitalitas, ini harus menjadi pemikiran utama. 18. Kita tahu bahwa setiap elemen tubuh manusia adalah hasil dari tingkat gegetaran. 19. Kita tahu bahwa tindakan mental adalah tingkat gegetaran. 20. Kita tahu bahwa tingkat gegetaran yang lebih tinggi mengatur, memodifikasi, mengontrol, mengubah, atau menghancurkan tingkat gegetaran yang lebih rendah. 21. Kita tahu bahwa laju getaran diatur oleh karakter sel-sel otak. 22. Kami tahu cara membuat sel-sel otak ini. 23. Oleh karena itu, kita tahu bagaimana melakukan perubahan fisik yang kita inginkan dalam tubuh, dan setelah memperoleh pengetahuan yang berfungsi tentang kekuatan pikiran sejauh ini, kita telah mengetahui bahwa praktis tidak ada batasan yang dapat ditempatkan pada kemampuan kita untuk menempatkan diri kita selaras dengan hukum alam, yang maha kuasa. 24. Pengaruh atau kendali atas tubuh ini oleh pikiran akan menjadi semakin umum dipahami, dan banyak dokter sekarang memberikan masalah ini perhatian mereka yang sungguh-sungguh. Albert T. Sofiel, yang telah menulis beberapa buku penting tentang masalah ini, mengatakan subjek terapi mental masih diabaikan dalam pekerjaan medis secara umum. Dalam fisiologi kami tidak ada referensi yang dibuat untuk kekuatan pengendali pusat yang mengatur tubuh untuk kebaikannya, dan kekuatan pikiran atas tubuh jarang dibicarakan. 25. Tidak diragukan banyak dokter mengobati penyakit saraf yang berasal dari fungsional. G. PPPGYGP. Diajarkan di sekolah yang tidak ada, dipelajari dari buku yang tidak ada, tetapi bersifat intuitif dan empiris. 193. 26. Ini tidak seperti yang seharusnya. Kekuatan terapi mental harus menjadi subjek pengajaran yang cermat, khusus dan ilmiah di setiap sekolah kedokteran. Kita mungkin mengejar subjek penganiayaan, atau ingin perawatan, lebih jauh secara rinci dan menggambarkan hasil bencana dari kasus yang diabaikan, tapi tugas itu tidak mudah. 27. Tidak ada keraguan bahwa sedikit pasien yang menyadari seberapa banyak yang dapat mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Apa yang bisa dilakukan pasien untuk dirinya sendiri, kekuatan yang bisa dia lakukan belum diketahui. Kita cenderung percaya bahwa mereka jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang, dan pasti akan semakin banyak digunakan. Terapi mental dapat diarahkan oleh pasien sendiri untuk menenangkan pikiran dalam kegembiraan, dengan membangkitkan perasaan sukacita, harapan, iman, dan cinta, dengan menyarankan motif pengerahan tenaga, dengan kerja mental yang teratur, dengan mengalihkan pikiran dari penyakit. 28. Untuk latihan Anda minggu ini, berkonsentrasilah pada garis-garis Tennyson yang indah, berbicaralah kepadanya, karena dia mendengar, dan roh dengan roh dapat bertemu, lebih dekat adalah dia daripada bernapas, dan lebih dekat daripada tangan dan kaki. Kemudian cobalah untuk menyadari bahwa ketika Anda melakukannya bicaralah kepadanya, Anda berhubungan dengan Maha Kuasa.
29 realisasi dan pengakuan kekuatan Maha Hadir ini akan dengan cepat menghancurkan segala bentuk penyakit atau penderitaan dan menggantikan harmoni dan kesempurnaan. Maka ingatlah ada orang-orang yang tampaknya berpikir bahwa penyakit dan penderitaan dikirim oleh Allah. Jika demikian, setiap dokter, setiap ahli bedah dan setiap perawat palang merah menentang kehendak Tuhan dan rumah sakit dan sanatorium adalah tempat pemberontakan, bukan rumah rahmat. Tentu saja, ini dengan cepat menjadikan dirinya absurd, tetapi ada banyak yang masih menghargai ide itu. 30 kemudian biarkan pemikiran itu bertumpu pada fakta bahwa hingga baru-baru ini teologi telah berusaha untuk mengajarkan pencipta yang mustahil, seseorang yang menciptakan makhluk yang mampu berbuat dosa dan kemudian membiarkan mereka dihukum secara kekal karena dosa. YPYGP adalah menciptakan ketakutan alih-alih cinta, dan dengan demikian, setelah 2000 tahun, propaganda semacam ini, teologi sekarang sibuk terlibat dalam meminta maaf untuk susunan Kristen. 194. 31 Anda kemudian akan lebih mudah menghargai manusia yang ideal, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Anda akan lebih siap menghargai pikiran yang berasal mula yang membentuk, menjunjung tinggi, menopang, berasal, dan menciptakan semua yang ada. Semua hanyalah bagian dari satu kesatuan yang luar biasa, yang dimiliki tubuh, dan Tuhan adalah jiwa, peluang mengikuti persepsi, tindakan mengikuti inspirasi, pertumbuhan mengikuti pengetahuan, keunggulan mengikuti kemajuan. Selalu yang spiritual pertama, kemudian transformasi menjadi kemungkinan pencapaian yang tak terbatas dan tak terbatas. Part 22 Pertanyaan belajar dengan jawaban. 211 Bagaimana penyakit dapat dihilangkan? Dengan menempatkan diri kita selaras dengan hukum alam yang maha kuasa. 212 Apa prosesnya? Kesadaran bahwa manusia adalah makhluk spiritual, dan bahwa roh ini harus sempurna. 213 Apa hasilnya? Pengakuan sadar akan kesempurnaan ini, pertama secara intelektual, kemudian secara emosional, menghasilkan manifestasi dari kesempurnaan ini. 214 Kenapa begitu? Karena pikiran itu spiritual dan karenanya kreatif, dan berkorelasi dengan objeknya dan membawanya ke dalam manifestasi. 215 Apa hukum alam yang dijalankan? Hukum getaran. 216 Mengapa ini mengatur? Karena tingkat getaran yang lebih tinggi mengatur, memodifikasi, mengontrol, mengubah, atau menghancurkan tingkat getaran yang lebih rendah. 217 Apakah sistem terapi mental ini diakui secara umum? Ya, ada jutaan orang di negara ini yang memanfaatkannya dalam satu atau lain bentuk, dan jelas banyak lagi di seluruh dunia. 218 Apa hasil dari sistem pemikiran ini? Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, setiap fakultas dengan penalaran tertinggi setiap orang dapat dipenuhi oleh kebenaran yang dapat dibuktikan yang sekarang dengan cepat membanjiri dunia. 219 Apakah sistem ini berlaku untuk bentuk pasokan lain? Itu akan memenuhi setiap kebutuhan atau kebutuhan manusia. 220 Apakah sistem ini ilmiah atau agama? Kedua, ilmu pengetahuan sejati dan agama sejati adalah saudara kembar, di mana satu pergi, yang lain harus mengikuti.